Halo para pecinta ilmu sains, apa kabar? Semoga kalian sedang berbahagia dan menikmati setiap proses belajar. Kali ini kita akan membahas topik yang nggak cuma bikin penasaran, tapi juga bisa membuat kita merenung dalam-dalam. Apakah realitas yang kita lihat benar-benar nyata? Atau mungkin kita hanya hidup dalam ilusi yang diciptakan oleh otak kita? Kalian mungkin sudah tahu, semua yang kita ketahui tentang dunia luar adalah hasil dari bagaimana otak kita menginterpretasikan informasi. Misalnya, cahaya masuk ke mata, lalu diubah menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak, dan disitulah kita melihat. Tapi, apa yang kita lihat ini, apakah benar-benar ada di luar sana atau hanya rekonstruksi di dalam otak kita? Ini membawa kita pada konsep yang dikenal sebagai persepsi subjektif. Otak kita hanya menerima sinyal-sinyal, dan dari sinyal ini, otak mencoba membentuk gambaran realitas. Yang menarik adalah tiap spesies bisa memiliki cara interpretasi berbeda. Contohnya, lebah dapat melihat spektrum ultraviolet yang gak bisa kita lihat, sementara anjing memiliki penglihatan warna yang lebih terbatas. Artinya, apa yang mereka dan kita lihat adalah realitas yang berbeda, meskipun kita berada di dunia yang sama. Jadi, apakah realitas itu benar-benar objektif atau subjektif, tergantung perspektif kita. Lalu para ilmuwan juga menemukan bahwa 90% dari apa yang kita lihat sebenarnya berasal dari prediksi otak kita, bukan langsung dari pengenderaan saat ini. Otak kita memiliki kemampuan prediktif yang luar biasa dan seringkali mengisi detail yang mungkin tidak sepenuhnya ada di luar sana. Inilah mengapa kadang kita melihat deja vu atau merasa sudah pernah melihat suatu tempat meskipun belum pernah ke sana. Tapi yang lebih mind-blowing lagi adalah konsep simulasi. Pernah dengar tentang hipotesis simulasi? Teori ini mengusulkan bahwa seiring berkembangnya teknologi, bisa saja suatu peradaban canggih di masa depan membuat simulasi dunia yang sangat mirip dengan kenyataan. Tokoh seperti Elon Musk dan filsuf Nick Bostrom pernah mengangkat bahwa jika teknologi simulasi semakin maju, sangat mungkin bahwa kita sebenarnya hidup di dalam simulasi komputer yang dibuat oleh makhluk dengan teknologi super canggih. Meskipun ini terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, banyak ilmuwan dan filsuf menganggapnya sebagai hipotesis yang layak dipertimbangkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu kalau hidup kita ini adalah realitas sejati atau hanya simulasi yang sempurna? Faktanya, sampai sekarang kita tidak bisa membedakan antara realitas murni dan realitas dibuat-buat. Jika kita memang hidup dalam simulasi, maka semua yang kita lihat dan alami hanya sebatas hasil program yang kita jalani. Pikiran seperti ini mengajarkan kita tentang keterbatasan manusia dalam memahami kebenaran absolut. Lalu, bagaimana ini berdampak pada kehidupan kita sehari-hari? Filsuf Immanuel Kant pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa benar-benar mengetahui dunia sebagaimana adanya. Kita hanya bisa mengenali fenomena, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kita, bukan noumena, yaitu realitas dalam bentuk aslinya. Dalam hal ini, sains dan filsafat memberikan pelajaran besar tentang kerendahan hati, bahwa meskipun kita memiliki ilmu dan teknologi, ada batas yang tidak dapat kita tembus untuk memahami kebenaran sejati alam semesta. Jadi, disinilah ilmu sains dan filsafat bertemu.
Sains memberikan kita pemahaman teknis tentang bagaimana dunia bekerja, tetapi filsafat mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang mungkin tetap berada di luar jangkauan pemahaman kita. Pada akhirnya, konsep realitas membawa kita pada pemikiran bahwa mungkin tugas kita bukan sekadar memahami dunia, tetapi juga memahami cara kita memahaminya. Ya, itulah pembahasan mind-blowing kita kali ini para pecinta ilmu sains. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menggugah rasa ingin tahu kalian akan dunia yang penuh misteri ini. Siapa tahu ada banyak lagi hal-hal yang belum terpecahkan yang menunggu kita untuk mengeksplorasi dan memahaminya. Oh iya teman-teman para pecinta ilmu sains, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan goodbye.